Selamat malam, saudara sekalian. Selamat datang dalam acara debat ini. Ini adalah debat yang kelima antara pihak Trinitarian, kami di sini, dan pihak Unitarian yang di sana. Mungkin ada dari saudara yang belum tahu apa itu Unitarian ya. Kalau Unitarian percaya Allahnya tunggal mutlak, jadi tidak ada Tritunggal. Yesus tidak dianggap sebagai Allah, tetapi hanya sebagai ciptaan dan hanya sebagai malaikat. Roh Kudus hanya sebagai kuasa Allah. Jadi dalam hal ini acara mereka seperti saksi Yehova, tapi mereka bukan saksi Yehova ya, beda. Sedangkan kami Trinitarian, kami percaya pada Tritunggal, dan Yesus adalah Allah yang betul-betul setara dengan Bapa dan juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah dan adalah pribadi. Dan ini debat yang kelima. Diadakan setiap Jumat terakhir ya. Nah kalau Jumat-Jumat yang lain, maka kami ada seri eskatologi, doktrin tentang akhir zaman, dan saudara diundang juga untuk hadir. Tapi kalau setiap Jumat kelima, acara eskatologi Jumat terakhir, acara eskatologi disingkirkan dan digantikan dengan acara debat ini. Dalam acara debat ini saya minta semua HP tolong atau dimatikan atau di silent supaya tidak mengganggu jalannya perdebatan. Dan juga kalau ada dari saudara yang ingin pergi ke belakang, tidak ada kamar kecil di atas ini, saudara harus turun ke bawah ya. Jadi setiap pergi ke tempat ini kalau bisa ke belakang dulu atau gimana supaya tidak naik turun. Mungkin juga perlu diketahui ongkos parkir di sini agak beda. Jadi untuk mobil 1.500 dan untuk sepeda motor 750 itu sudah perjanjian dengan tukang parkirnya daripada nanti gegeran ya. Dan ini debat kelima ini saudara perlu saya beri penjelasan bahwa ini adalah debat yang pertama yang kita adakan dengan saling tahu topiknya. Yang dulu tuh sama-sama buta, yang sana bakal ngomong apa saya tidak tahu, saya bakal ngomong apa mereka tidak tahu. Tapi sudah ada perjanjian bahwa mulai debat yang ini ada saling memberitahu topik. Saya memberikan topik Yudas ayat 4 untuk membuktikan keilahian Kristus, dan mereka memberikan topik 1 Yohanes 3 ayat 2 yang mengatakan kita nanti akan menjadi sama seperti Yesus. Jadi itu topiknya. Hari ini giliran saya untuk ngomong dulu, lalu nanti kalau topik ini selesai giliran mereka. Jadi topiknya terus pindah-pindah. Selesai satu baru pindah ke tempat yang lain. Oke, kita akan mulai dengan perdebatan ini. Dan oh ya, satu hal lagi, perdebatan ini yang ditekankan adalah debatnya tuh ya. Memang nanti akan dilemparkan kepada floor atau pada jemaat, tapi itu hanya waktu yang sedikit. Tapi memang penekanan pada perdebatannya. Cukup. Oke, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami bisa kembali berkumpul dalam acara debat ini. Dan kami mohon supaya Engkau hadir di sini, dan kalau ada saudara-saudara masih dalam perjalanan, tolong supaya mereka boleh cepatnya sampai dan ikut bersama kami dalam acara debat ini. Kami berdoa kiranya Engkau ampuni segala dosa kami, Engkau basuh kami satu persatu dengan darah Kristus, supaya jangan ada dosa menjadi penghalang di dalam acara ini, baik dalam penyampaian firman maupun dalam penerimaan firman. Kami berdoa supaya Roh-Mu menguasai, memenuhi dan memimpin kami satu persatu, memberikan pencerahan kepada semua, membimbing yang menyampaikan berita, sehingga kalau boleh semua bisa benar, juga memberikan pencerahan kepada semua penerima berita, supaya bisa mengerti dan membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan biarlah kami semua bisa oleh kekuatan dan pertolongan Roh-Mu hanya menerima yang benar saja. Kami juga sadar setan pasti bekerja, dan kami mohon supaya Engkau menguatkan setiap kami menghadapi godaan dan serangan setan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mic-nya ya di sini udah dikasih. Ada ya, Pak? Mic-nya di sini, Pak. Bisa ya? Nah, kalau yang tidak kelihatan menggunakan ini, yang tidak kelihatan masuk ke depan supaya bisa lebih
lebih jelas. Saudara, saya akan membuktikan keilahian Kristus ya. Saya akan mulai, dan saya menggunakan topik Yudas ayat 4. Dan saya menggunakan topik ini atau ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan bahkan mungkin nanti juga membuktikan bahwa kalau Yesus memang Allah, nanti kan ada Tritunggalnya, bisa tidak ya. Yang saya ingin berikan pertanyaan, ini suatu pertanyaan sebagai suatu serangan ya. Bagaimana mungkin Yesus itu disebutkan sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan di dalam Yudas ayat 4? Coba kita lihat atau kita baca Yudas ayat 4 ini ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam RSV dan NESV diterjemahkan and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Jadi kalau di kita itu diterjemahkan penguasa, di dalam RSV dan NESV diterjemahkan Master. Dalam NIV and deny Jesus Christ our only Sovereign and Lord. Sovereign itu yang berdaulat gitu ya. Dan menyangkal Yesus Kristus satu-satunya milik kita yang berdaulat dan juga Tuhan kita ya. Nah, saya ingin menyoroti kata penguasa dalam terjemahan bahasa Indonesia, yang dalam RSV dan NESV diterjemahkan Master, dan dalam NIV diterjemahkan Sovereign. Mengapa bisa berbeda-beda? Penguasa dan Master tidak sama tuh ya. Dengan Sovereign lain lagi. Sovereign itu yang berdaulat. Nah, saudara, kata Yunani yang diterjemahkan penguasa di sini saudara adalah despotes. Dan kata ini merupakan asal-usul dari kata bahasa Inggris despot. Kalau sudah ngerti kata bahasa Inggris despot, itu artinya adalah raja yang lalim. Nah, saudara, tentu saja pada waktu istilah ini diterapkan kepada Kristus, semua yang negatif dari istilah ini mesti disingkirkan. Kita tidak bisa berpikir bahwa Kristus itu lalim atau bagaimana ya. Tapi saudara, coba pikirkan apa maksudnya raja yang lalim. Kalau raja itu lalim, bagaimana dia? Dia semena-mena ya, tidak nuruti maunya siapapun, maunya dia. Dan karena itu menunjukkan dia itu menguasai semua, dan menunjukkan dia itu berdaulat. Tidak peduli maunya orang, pokoknya maunya dia. Nah, karena itu tidak heran NIV tadi menerjemahkan sovereign. Sovereign itu yang berdaulat, ya, jadi menekankan kedaulatannya. Saya memberikan kutipan kata-kata W.E.5 di sini. Despotes, one who has absolute ownership and uncontrolled power. Despotes itu seseorang yang mempunyai kepemilikan yang mutlak dan kuasa yang tidak terkontrol atau kuasa yang tidak terbatas. Jadi itu diterapkan istilah itu kepada Yesus, dan itu membuktikan menurut saya bahwa Yesus itu adalah Allah. Lanjutkan. Tapi saudara, ada satu masalah dengan kalimat yang saya soroti tadi ya. Jadi bagian akhir dari Yudas ayat 4 itu berbunyi, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada masalah dengan ayat ini ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat ini atau kalimat ini memungkinkan untuk dibaca dengan dua cara. Cara yang pertama begini, perhatikan tanda kurungnya itu dari saya. Dan yang menyangkal, kurung buka, satu-satunya penguasa, kurung tutup, dan kurung buka, Tuhan kita Yesus Kristus, kurung tutup. Kalau dibaca seperti ini saudara, maka kalimat ini bicara tentang dua pribadi. Satu-satunya penguasa itu sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau demikian,
tidak menunjukkan Yesus sebagai satu-satunya penguasa. Tapi ada kemungkinan kedua, saudara, membaca kalimat ini. Dan yang menyangkal, kurung buka, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, kurung tutup, Yesus Kristus. Kalau dibaca seperti ini, berarti Yesus Kristus ini diberi predikat satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Dia adalah penguasa, dia adalah Tuhan. Ya. Nah, saudara, sekarang yang mana yang benar? Pembacaan yang pertama ini berarti kalimat ini bicara tentang dua pribadi, atau pembacaan yang kedua, di mana kalimat ini bicara cuma tentang satu pribadi dan menunjukkan Yesus sebagai satu-satunya penguasa. Dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia mungkin tidak bisa kelihatan, saudara. Tapi dalam bahasa Yunani, sebetulnya kalau kita memang mau menyetujui hukum bahasa Yunani ini, maka ada suatu hukum yang diberikan oleh ahli-ahli bahasa Yunani di dalam buku-buku pelajaran bahasa Yunani. Saya akan berikan hukumnya, saudara. Hukum bahasa Yunani berkata, pertama, saudara, kalau ada dua kata benda dengan case atau kasus yang sama. Case atau kasus ini merupakan suatu istilah dalam gramatika bahasa Yunani. Dan penerapan dari hukum bahasa Yunani yang satu ini mensyaratkan case-nya atau kasusnya dari kedua kata benda itu harus sama. Sama atau tidak, itu bisa terlihat dari bentuk kata dalam bahasa Yunani-nya. Nah, saudara mungkin bingung yang nggak ngerti Yunani belas, case itu apa? Memang tidak ada dalam Inggris, tidak ada dalam Indonesia, tapi ada dalam bahasa Yunani. Setiap kata benda itu mempunyai case atau kasus. Kalau sebagai subjek itu biasanya nominatif, sebagai objek biasanya case-nya akusatif. Kalau dia itu sebagai kata ganti orang mempunyai, kata ganti mempunyai, case-nya itu biasanya genitif dan sebagainya. Nah, pokoknya dua kata benda ini, syarat pertama, case-nya harus sama. Kalau satu nominatif, satunya juga harus nominatif. Kalau case-nya berbeda, tidak berlaku hukum ini. Ini syarat pertama. Kedua kata benda itu dihubungkan dengan kata penghubung kai. Kai dalam bahasa Yunani mayoritas diterjemahkan dengan istilah dan. Ya, ini dan ini. Kata bendanya mesti case-nya sama, kata penghubungnya dan atau kai dalam bahasa Yunani. Ini syarat kedua. Kalau tidak ada kai-nya, tidak berlaku hukumnya. Ketiga, kata benda pertama didahului oleh definite article. Kata benda kedua tidak. Definite article itu kata sandang tertentu. Kalau dalam bahasa Inggris the book, ya, the king, itu kata sandang tertentu. Dalam bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan si atau sang raja, ya, semacam demikian. Jadi saudara, syarat ketiga ini, tadi kan kata bendanya dua. Kata benda pertama itu mesti didahului oleh kata sandang dalam Yunani-nya. Tapi kata benda kedua tidak boleh ada kata sandang. Kalau dua-dua ada kata sandangnya, atau kalau dua-dua tidak ada kata sandangnya, hukumnya tidak berlaku. Hanya berlaku, jadi tiga ini mesti memenuhi syarat semua. Dua kata benda dengan case yang sama. Kedua, dihubungkan dengan kata penghubung kai atau dan. Ketiga, kata benda pertama didahului oleh kata sandang tertentu, sedangkan kata benda kedua tidak. Kalau tiga syarat ini dipenuhi, maka kedua kata benda itu menunjuk atau membicarakan satu pribadi. Ini hukum bahasa Yunani. Saya tidak menciptakan hukum itu, ya. Saya bisa menunjukkan bahwa di dalam buku bahasa Yunani, pelajaran bahasa Yunani, hukum itu memang ada, ya. Dan ini orang yang cukup terkenal dan dia menggunakan kata-kata ini. Jadi sebetulnya ada kutipannya kalau mau, tapi ini saya terjemahkan dengan secara bebas. Intinya sebetulnya tidak berbeda dengan yang tadi. Juga ini ada buku bahasa Yunani yang lain, belum banyak kan? Ini dua orang yang menulis buku
Bahasa Yunani juga ya, A Greek Grammar of the New Testament, Curtis Logan dan Ventus E. Girion. Dia mengatakan jika dua kata benda dari case atau kasus yang sama dihubungkan oleh kai dan kata sandang digunakan dengan kedua kata benda itu, maka kedua kata benda itu menunjuk pada pribadi atau hal yang berbeda. Ingat ya, kalau kata sandang digunakan untuk kedua kata benda, dua-dua pakai kata sandang ya. Jika hanya kata benda pertama yang punya kata sandang, maka kata benda yang kedua menunjuk pada pribadi atau hal yang sama dengan yang ditunjuk oleh kata benda pertama. Jadi kalau yang di sini ini baru memenuhi syarat, yang di sini tidak, dua-dua pakai kata sandang, dua pribadi. Tapi kalau yang pertama toh pakai kata sandang, satu pribadi. Tolong lihat Bill Hendrickson. Sekarang ini seorang penafsir, saudara, Bill Hendrickson. Peraturan ini menganggap bahwa pada waktu kata benda yang pertama dari kedua kata benda dari case atau kasus yang sama dan dihubungkan dengan kata penghubung dan didahului kata sandang yang tidak diulangi sebelum kata benda yang kedua. Jadi pertama toh pakai, yang kedua enggak. Maka kedua kata benda itu menunjuk pada pribadi yang sama. Pada waktu kata sandang itu diulangi sebelum kata benda yang kedua, dua pribadi ditunjukkan atau dinyatakan. Ya, jadi kalau kata sandangnya ada dua-dua, maka dua pribadi. Tapi kalau yang pertama toh yang pakai kata sandang, maka itu satu pribadi. Nah, sekarang kembali kepada saya terapkan hukum ini kepada Yudas 4. Kata-kata satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Dalam bahasa Yunani ya saudara, ton monon despoten kai kurion hemon. Ini kata benda, kurion ini kata benda. Ya, ini kata benda satu, kata benda dua. Ya, Esther, Lord. Yang ngambil terjemahnya RSV. Lalu ada kata penghubung kai, n. Ini kata penghubung memenuhi syarat kedua. Lalu ada kata sandang tertentu dan artikel cuma sebelum kata benda pertama. Kata benda kedua tidak ada. Berarti saudara, tiga syarat yang diberikan oleh hukum bahasa Yunani ini semuanya dipenuhi ya. Despoten dan kurion, dua kata benda itu case-nya sama, akusatif case. Kedua kata benda dihubungkan oleh kata Yunani kai atau dan. Ketiga kata benda pertama menggunakan kata sandang tertentu, ton atau de. Kata benda kedua tidak menggunakannya. Jadi saudara, ini berarti bahwa kata-kata satu-satunya penguasa dan Tuhan kita menunjuk cuma pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, kan kata-kata itu kan satu penguasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini bukan dua, satu pribadi, Yesus. Yesus disebut sebagai satu-satunya penguasa, juga satu-satunya Tuhan sebetulnya. Ya, jadi sekarang saya cuma andai-andai ya. Seandainya kedua kata benda tadi ya menggunakan kata sandang tertentu, maka itu berarti yang dibicarakan dua pribadi. Satu-satunya penguasa sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Tapi ternyata tidak, saudara. Hanya satu kata benda. Yang pertama, yang memakai definite article. Yang kedua tidak. Berarti yang dibicarakan cuma satu pribadi. Jadi jelas, saudara, Yudas 4 tidak boleh diterjemahkan seperti ini. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan Yesus Kristus, dua pribadi, tidak boleh. Harus satu pribadi. Ini terjemahan yang benar. Dan yang menyangkal tolong satu-satunya penguasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus disebut sebagai satu-satunya penguasa dan juga Tuhan kita. Ya. Jadi satu-satunya penguasa. Tadi sudah saya tunjukkan arti dari despoten atau despotes itu ya. Raja yang lalim, berdaulat, kuasa yang tidak terkontrol, tidak terbatas, kepemilikan yang mutlak. Kalau itu adalah Yesus, tidak Yesus harus adalah Allah. Oke, sampai di sini topik saya serahkan kepada pihak Unitarian. Selamat malam Bapak Ibu saudaraku. Sedikit memberikan penjelasan bahwa kami dari Unitarian ini percaya bahwa
Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Dan Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Allah itu satu, yaitu Bapa. Lalu Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Ya. Baik, menanggapi Yudas pasal 4 itu, saya rasa dengan penjelasan yang diberikan Pak Budi, saya atau kami tidak keberatan. Hanya yang keberatan adalah kesimpulannya. Kesimpulan yang dikatakan kalau Yesus itu penguasa dan Tuhan, maka dia Allah. Itu yang kami keberatan. Bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa, bahwa Yesus adalah Tuhan, itu kami setuju banget. Tetapi kesimpulan yang kemudian Yesus adalah Allah, itu yang kami tidak setuju. Nah, kami ingin memberikan penjelasannya. Mari kita buka kitab Yudas. Kalau saudara membaca buku, saya ingin memberikan penalarannya supaya saudara paham betul. Misalnya satu buku, saya sebenarnya ada satu buku tapi tidak saya bawa. Buku itu berjudul Bukan Allah Tapi Tuhan. Di depan buku itu ditulis bahwa buku ini ditulis oleh seorang Kristen Tauhid. Kristen Tauhid itu artinya sama dengan, ya paham kita lah, Unitarian. Allah itu cuma satu. Ini ilustrasi saudara. Jadi buku itu di depan sudah ditulis, buku ini, nah ini dia bukunya. Buku ini ditulis oleh seorang Kristen Tauhid. Artinya bukan Trinitarian. Ya. Lalu saudara membaca di dalamnya. Lalu saudara menggunakan, nah, menurut buku ini dijelaskan bahwa Yesus itu Allah. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Kenapa? Sejak awal sudah dikatakan penulis buku ini adalah bukan Trinitarian. Jadi saudara harus memahami itu. Bagaimana dengan Yudas? Sejak awal Yudas sudah tulis di depan. Kalau Yudas menyebut Allah, berarti itu siapa? Bapa. Mari kita buka Yudas yang pertama. Yudas 1. Ya, itu sudah dituliskan. Ini biar jelas. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi mengertilah saudara bahwa Yudas yang menulis kitab ini, bahwa Allah itu menurut Yudas adalah Bapa, bukan yang lain. Ya. Dituliskan lagi di penutup ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak ternoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan, ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, dan seterusnya. Jadi mengertilah saudara, kalau Yudas berkata Allah, itu Bapa yang dimaksud. Kalau Yudas berkata Tuhan, itu Yesus yang dimaksud. Jadi tidak ada masalah dalam saya menanggapi Yudas pasal 4 ini. Saya melihat itu adalah memang Yesus. Dia adalah satu-satunya penguasa. Dia adalah Tuhan kita. Tetapi tidak saya tangkap sedikit pun di sini bahwa Yesus adalah Allah. Jadi saya setuju bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa. Yesus adalah Tuhan, tetapi bukan Allah. Itu penjelasan saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sementara. Ya. Saya ingin tegaskan, jadi pihak Unitarian setuju bahwa ayat itu bicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Setuju? Tidak, saya tidak katakan itu, Pak. Jadi apa tanggapannya terhadap penjelasan saya? Penjelasan Bapak yang mengatakan itu satu pribadi, saya pun menyaksikan, Pak.
terus bagaimana? Ya, jadi saya tidak akan mengungkap itu, Pak. Ya, saya tidak akan mengungkap itu. Ya, tetapi yang ditulis di ayat ini, ya, tidak ada sama sekali termaktub di dalamnya bahwa Yesus adalah Allah. Tapi kalau dia Tuhan, oke. Dia penguasa, oke. 1 Korintus 8 ayat 6 juga mengatakan itu. Ya. Ya. Oke. Karena mereka masih belum yakin ya bahwa itu bicara tentang Yesus ya. Andai kata sudah yakin, saya loncati poin ini. Tidak demikian, Pak. Tadi saya katakan itu kalau bicara Yesus sebagai penguasa, sebagai Tuhan, saya nggak masalah, Pak. Tapi setuju nggak ayatnya bicara tentang Yesus? Nanti sudah ngomong gitu, nanti nggak setuju soalnya. Loh, kalau itu satu pribadi, saya belum setuju, Pak. Nah, kalau bukan satu pribadi, berarti kan penguasa nggak menunjuk pada Yesus. Nah, Tapi silakan Bapak bahas yang lain, tapi itu pendapat saya, Pak. Oke. Soalnya tadi sudah dikatakan setuju Yesus penguasa, setuju Yesus Tuhan. Sekarang ternyata bukan tidak setuju kalau itu satu pribadi. Sebetulnya kalau memang setuju penguasa, setuju Tuhan, mestinya satu pribadi. Oh, tidak begitu, Pak. Yesus penguasa oke, Yesus Tuhan oke, tapi jangan bicara satu pribadi. Ayat itu kalau tidak itu kan jadi dua Itu kan pribadi. penjelasan Anda yang belum tentu saya setuju, Pak. Kalau penguasa dan Tuhan ini bukan menunjuk pada Yesus, berarti ini kan bicara dua pribadi gitu loh. Ini satu pribadi atau dua pribadi? Kalau dua pribadi, kata penguasa tidak menunjuk pada Yesus. Ada dua kemungkinan di sana. Ya, saya tidak sepaham dengan pemikiran Anda. Oke. Saya lanjutkan saja kalau gitu ya. Jadi 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Sebelum itu saudara ya, saya perlu berikan sedikit tentang apa tadi yang dikutip dari Yudas ayat 1 dan sebagainya, di mana Yudas mengatakan kalau Allah itu Bapa. Saudara, kalau Yesus disebut Tuhan, kalau Allah disebut Bapa. Paulus itu bolak-balik mengatakan Allah Bapa ya. Bolak-balik juga mengatakan Yesus Tuhan. Tapi Roma 9 ayat 5 misalnya, Paulus mengatakan Yesus itu Allah. Titus 2 ayat 13, Paulus mengatakan Yesus itu Allah. Jadi bahwa dalam ayat bagian yang lain Yudas mengatakan Yesus Tuhan atau Allah itu Bapa, tidak berarti Yesus bukan Allah. Ya, bisa saja dalam poin ini tetap Yesus memang seperti kata-kata saya disebut penguasa dan Tuhan, menunjukkan dia Allah. Nah sekarang sudah itu jawaban terhadap tadi ayat-ayat lain yang dipakai. Sekarang saya lanjutkan yang di sini, poin B-nya ya. Saya akan menghubungkan dengan 2 Petrus 2 ayat 1. Jadi kalau mereka berkeras, Yudas 4 belum tentu tentang Yesus, maka coba dilihat 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Kata penguasa di sini saudara berasal dari kata Yunani yang sama, despotes atau despoten, ya. Dan di sini kata itu jelas menunjukkan Yesus, karena kata penguasa itu ditambah ya, yang telah menebus mereka. Tidak bisa tidak, ini Yesus, ya. Dalam King James, even denying the Lord that bought them, bahkan menyangkal Tuhan yang membeli mereka. Nah, bicara tentang membeli atau menebus saudara, coba perhatikan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Dibeli oleh apa? Jelas oleh darah Kristus ya. Lalu 1 Korintus 7 22-23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena kita dibeli, kita jadi budaknya, hambanya. Dia jadi Tuhan, ya. Jadi yang membeli atau menebus jelas adalah Kristus. Lalu saudara 1 Petrus 1 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia dan sebagainya, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi dengan darah yang mahal. Jelas ya. Jadi tebus atau beli jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam surat Petrus tadi ini, 2 Petrus 2 ayat 1 ini, jelas itu adalah Yesus sendiri. Nah sekarang saudara, poin kedua, saya akan menunjukkan saudara kenapa kok Yudas 4 kok saya hubungkan dengan 2 Petrus 2 ayat 1. Karena saudara, Yudas seluruh pasal atau sebagian besar pasal dan 2 Petrus 2 itu sangat mirip.
hampir bisa dikatakan sebagai paralel. Nanti kalau saudara tidak setuju omongan saya ini, saudara, di rumah kalau dibaca, tapi saya akan tunjukkan tapi sepintas, karena panjang kalau dibaca semuanya. 2 Petrus 2 dan Yudas itu sangat mirip, ya. Nah sekarang mari kita, ya, ini saya tunjukkan ya. 2 Petrus 2 1-19 dan Yudas 4-16. Ini pada bagian ini mereka akan menyangkal penguasa, ya. Ini menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan Yesus Kristus, sama ya. Terus naik ke atas. Ini bicara malaikat, contoh-contoh yang gak kena, ya. Malaikat yang jatuh, ini juga bicara malaikat. Ini bicara Sodom dan Gomora, orang yang jatuh. Sana tadi juga bicara Sodom dan Gomora. Ya. Ya, malaikat ya. Sodom dan Gomora, sudah saya cetak merah, tidak usah. Ya, sekarang naikkan. Ya. Saya cuma sepintas ya, nanti saudara lihat sendiri ya. Ini tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka itu nabi-nabi palsu ya, tidak memakai kata-kata hujat dan sebagainya. Nah yang di sana lagi juga ada. Coba itu. Tahu, menghujat semua yang mulia di surga. Tapi penghulu malaikat ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Ini ya. Ini ada Bileam, dan di sini juga ada Bileam. Saudara, nanti baca sendiri. 2 Petrus 2 dan Yudas sangat mirip, tidak tahu kenapa. Jadi 2 ayat ini boleh dikatakan paralel, saudara ya. Sekarang coba bandingkan 2 ayat ini. 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Ini mengatakan penguasa yang telah menebus mereka. Nah Yudas 4-nya mengatakan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Padahal dari Petrus kita tadi sudah lihat itu pasti Yesus, ya. Jadi yang dalam Yudas pasti juga Yesus, ya. Jadi itu untuk memastikan saja. Kalau mereka masih belum yakin suatu pribadi, 2 pribadi, saya pastikan itu satu pribadi karena melihat persamaannya dengan 2 Petrus 2 ayat 1. Nah sekarang saudara, kunci. Mereka tadi percaya Yesus satu-satunya penguasa diterima ya. Nah sekarang poin sini saudara. Anehnya, biarpun tadi Yesus disebut sebagai satu-satunya penguasa, satu-satunya despotes, tapi ternyata Bapa juga disebut sebagai penguasa dengan istilah Yunani yang sama, despotes. Dalam Lukas 2 ayat 29, Kisah 4 24, Wahyu 6 ayat 10, dan bahkan dalam 1 Timotius 6 15 disebut penguasa yang satu-satunya. Sekarang coba kita baca ya. Lukas 2 29. Sekarang Tuhan, ini mereka berdoa kepada Bapa ya. Despotes ini ya. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Jadi Bapa disebut dengan istilah despotes ya. Kisah 4 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama pada Allah. Ini pasti Bapa. Ya Tuhan. Tuhannya itu diterjemahkan dari kata despotes. Engkaulah yang menjadikan langit, bumi dan sebagainya. Dalam Wahyu 6 ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring. Berdoa ini orang-orang di surga ya. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar. Inilah yang pakai kata despotes. Jadi saudara, Bapak itu juga disebut despotes. Nah sekarang yang paling aneh 1 Timotius 6 ini saudara ya, ayat 15-16, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Yang satu-satunya. Dan kata penguasa itu pakai despotes. Ini maksudkan Bapak atau siapa? Coba baca ayat 16-nya. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut. Kalau Yesus dia pernah mati saudara. Ini tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ini bicara Yesus atau Bapak.
jelas, nggak usah ngomong. Ini pasti bicara Bapa. Ya. Nah sekarang saudara, yang saya ingin pakai sebagai serangan, kok bisa Yudas tadi ngomong Yesus satu-satunya despotes, tapi ternyata Bapa itu juga satu-satunya despotes. Bagi Unitarian, ayat-ayat yang mengatakan bahwa Bapa maupun Yesus adalah satu-satunya penguasa menimbulkan problem, karena mereka percaya Bapa dan Yesus itu dua pribadi yang terpisah total. Tapi bagi kami Trinitarian tidak ada problem. Yesus penguasa satu-satunya, Bapa penguasa satu-satunya. Loh, kan ada dua? Tidak, karena Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Aku dan Bapa adalah satu. Bagi kita tidak ada masalah, ya. Tapi bagi mereka, kalau Yesus penguasa satu-satunya, Bapa penguasa satu-satunya, ini masalah. Saya ingin tanya bagaimana mereka mengharmoniskan dengan doktrin mereka yang mempercayai Yesus dan Bapa itu betul-betul dua pribadi yang terpisah total, dua pribadi dan dua hakikat. Tolong ditanggapi. Saya selesai. Halo, tolong Pak diklarifikasi sekali lagi. Jadi pertanyaannya tadi yang mana Pak? Pertanyaan yang harus saya jawab yang mana Pak? Seluruhnya merupakan serangan. Jadi tadi dengan membandingkan 2 Petrus 2, saya menunjukkan secara jelas bahwa yang dimaksud Yudas itu Yesus, karena memang dua ayat itu paralel. Nah sekarang saudara kan tidak mau menerima Yesus itu sebagai Allah, padahal ini satu-satunya penguasa, itu sudah mestinya Allah. Nah tapi sekarang ini satu-satunya penguasa, Bapak juga satu-satunya penguasa. Lalu bagaimana? Menurut kalian bagaimana? Jadi saya pikir kita mesti kembali kepada pertemuan kita beberapa bulan yang lalu. Apakah harus diulangi kembali? Jadi saya percaya bahwa 1 Korintus 8 ayat 6 mungkin bisa dibuka. Inilah iman saya, 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi saya, Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Itu adalah penjelasan itu. Jadi saya pikir tidak perlu dijelaskan lagi, itu sudah cukup jelas. Lalu Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Sepanjang penjelasan Pak Budi tadi mengatakan Yesus itu penguasa, Yesus itu Tuhan, tidak masalah. Karena Tuhan itu memang penguasa artinya. Master, bos, Lord. Ya, memang itu artinya. Tetapi kalau kemudian disimpulkan kalau demikian maka Yesus Allah, nah nanti dulu. Saya pikir tanggapan saya sesederhana itu Pak, maksud tidak bisa ditangkap Pak. Jadi saudara kaum Trinitarian menanggapi Yudas 4 itu seperti itu, iya kan? Pak Budi mengatakan, nah karena Yesus ini satu-satunya penguasa, Yesus ini satu-satunya Tuhan, maka dia Allah. Tuh silahkan, itu hak Anda. Tetapi bagi saya membaca ayat itu, Yesus adalah penguasa, Yesus adalah Tuhan, amin. Ya, saya tidak akan mengambil kesimpulan, oh kalau demikian Yesus Allah. Ini yang saya tidak setuju. Karena di awal saya sudah katakan, Yudas yang menulis buku ini tahu persis apa artinya Allah, apa artinya Tuhan. Itu sebabnya ketika dia berkata Tuhan, dia gunakan itu untuk menyebut Yesus. Ketika dia berkata Allah, dia gunakan itu untuk menyebut Bapa. Jadi saya pikir pemikiran saya sudah cukup jelas sedemikian ini. Perkara Anda tidak setuju, tidak sepaham, memang kita berbeda. Memang kita berbeda. Oke, selesai? Ada tambahan. Oke. Seperti yang dikatakan oleh kakak saya, kita mesti kembali ke beberapa bulan kemarin, di mana salah satu keyakinan kami bahwa Allah adalah juru selamat oleh Yesus Kristus. Ini ilustrasi. Sekiranya ada satu statement yang dikatakan bahwa Allah juru selamat kita dan Yesus Tuhan kita,
maka saya tidak katakan bahwa dua kata itu menunjuk kepada satu pribadi. Bisa ditangkap maksud saya? Ya, jadi paham kami, ini ilustrasi. Allah adalah juru selamat oleh Yesus Kristus. Sehingga kami pun menyebut Yesus juga juru selamat. Ya, juru selamat. Satu-satunya. Ya. Tetapi apabila sekiranya saja ditemukan satu statement yang di sana dituliskan Allah juru selamat kita dan Yesus Tuhan kita, maka kami kemudian tidak mengartikan oh ini berarti menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Tidak. Bisa dipahami? Ini mungkin bisa lebih memperjelas keyakinan. Terima kasih. Oke, saya kira dua-dua tidak membahas apa yang saya serangkan ya. Jadi poin saya adalah pada kata satu-satunya ya. Coba lihat 1 Korintus 8 ayat 6 tadi ya. Ini sudah mereka tempoh hari sudah amburadul pada waktu bahas tentang hal ini ya. Saudara perhatikan ayatnya mengatakan apa? 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, dari situ mereka menyimpulkan Yesus bukan Allah ya. Cuma satu Allah kok, Bapa doa Allah itu. Tidak ada lain, Yesus bukan Bapa. Nah, tapi kalau kata-kata yang pertama itu disimpulkan demikian, maka kata-kata yang di bawah ini satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, harus disimpulkan Bapa bukan Tuhan. Tuhan itu cuma satu, Yesus. Berarti Bapa bukan Tuhan. Nah, tempoh hari waktu debat soal itu, sampai saya masih tidak bisa lupa, Pak Fran sampai kalang kabut akhirnya mengatakan Bapa bukan Tuhan dalam konteks ini. Nah, lucu, padahal mereka sendiri mengatakan bahwa kalau Allah itu pasti Tuhan. Kalau Tuhan belum tentu Allah. Bagaimana Bapak bisa bukan Tuhan dalam konteks ini? Ayat itu mengatakan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya ingin ulangi kepada saudara yang mungkin bulan-bulan lalu tidak datang. Tapi kami ayat ini tidak jadi problem ya. Allah itu cuma satu, Bapak. Tapi kami percaya Yesus juga Allah. Jadi dua? Tidak. Karena Yesus dalam Bapa dan aku adalah satu. Jadi kesatuan hakikat itu membuat tidak ada masalah. Juga satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapa juga Tuhan. Berarti dua Tuhannya? Tidak. Tuhannya cuma satu. Karena Bapa dan Tuhan itu satu. Bapa dan Yesus satu. Jadi Yohanes 10:30 sangat perlu tekankan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi biarpun Bapa dan Yesus sama-sama adalah Allah, Bapa dan Yesus sama-sama adalah Tuhan, tapi tetap hanya ada satu Allah, satu Tuhan. Dan itu memang ditegaskan dalam pengakuan iman Athanasius. Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi kita tidak punya tiga Allah, tapi satu Allah. Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh itu Tuhan, tapi kita tidak punya tiga Tuhan, satu Tuhan. Ya. Nah, saudara, mereka belum menjawab bagaimana kata satu di sini dan satu-satunya penguasa tadi itu bisa digadukkan ya, disesuaikan, diharmoniskan dengan pandangan Unitarian. Yudas 4 mengatakan Yesus satu-satunya penguasa, satu-satunya despotes. 1 Timotius tadi, Bapa itu penguasa satu-satunya. Bagaimana? Kan jadi dua kalau menurut pandangan kalian. Tolong jelaskan itu ya, jangan lari ke tempat lain. Saya rasa tidak demikian. Itu pandangan yang keliru juga. Lebih gila lagi, ayat itu katakan Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Bagaimana? Saudara bisa mengkoreksi artinya Allah itu bukan hanya satu. Coba tayangkan lagi ayat itu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Kalau pemikiran Anda seperti yang dijelaskan Pak Budi, saudara gampang tinggal menyisipkan kata bukan di dalamnya. Namun bagi kita bukan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Anak juga, Roh juga. Sisipkan kata itu. Sisipkan juga kata bukan yang kedua. Bukan satu Tuhan. Bukan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ya. Saya rasa sudah akan melihat di sini ketidaktundukan kepada Alkitab. Alkitab mengatakan sejelas ini, Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Sama gilanya seperti mengatakan pada waktu kematian, kebangkitan, kapan kiamat datang. Tidak hanya anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Saudara bisa katakan, oh Bapa dan anak itu satu, jadi anak juga tahu. Maka gampang sudah sisipkan kata bukan. Bukan hanya Bapa yang tahu, anak juga tahu. Padahal ayatnya tidak ada kata itu. Yang tahu hanya Bapa, anak tidak.
Ayat ini katakan yang Allah itu cuman Bapa. Saudara bisa katakan bukan hanya Bapa. Siapa yang melawan Alkitab kalau demikian? Tanpa terasa saudara hanya menyisipkan satu kata, tetapi kata itu adalah penyangkalan. Kalau toh saudara belum bisa memahami ayat ini dengan benar, setidaknya tunduklah dengan kata ini, bahwa Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Tuhan itu cuma satu, yaitu Yesus. Kecuali saudara mau nekat, saudara masukkan satu kata saja sudah cukup. Masukkan kata bukan, maka pendapat Anda akan benar. Saya ingin tambahkan, kalau tadi dikatakan saudara Frans kalang kabut, saya berdiri di samping atau di belakangnya Frans, saya mantap dengan pendapatnya saudara Frans. Dalam konteks itu tidak mungkin yang mengangkat juga diangkat. Jelas dalam konteks ini Allah atau Bapa bukan Tuhan. Jelas karena Tuhan itu diangkat. Sebutan Tuhan yang dikenakan oleh Yesus itu karena dia diangkat oleh Bapa. Kisah 2 ayat 36. Ya, Yesus dijadikan Tuhan. Jadi dalam konteks ini tidak mungkin yang mengangkat juga yang diangkat, tidak mungkin. Justru kontekstual apa yang disampaikan oleh Frans. Benar apa yang dikatakan ini, bahwa memang hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Kalau saudara mempunyai keyakinan beda dengan ini, saya pastikan saudara tidak tunduk terhadap ayat ini. Karena ayat ini jelas, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Dan itu iman kami. Saudaraku, kalimat itu sebetulnya sejelas mengatakan Shirley itu istri saya. Hanya ada satu istri saya, yaitu Shirley. Artinya tidak ada yang lain. Ayat itu sama bobotnya dengan itu. Kenapa kemudian kalimat yang begitu jelas bisa berarti berbeda? Saya pikir, terus terang saya secara pribadi mulai pesimis ya, dengan acara kita. Saudara tidak sepaham dengan saya itu pasti. Saya pun juga tidak paham dengan saudara, tidak sepaham. Tetapi apa yang kita perlukan adalah, marilah kita mengerti. Ya, saya bisa mengerti pandangannya Pak Budi. Oh, saya mengerti sungguh Pak Budi. Itu bukan sesuatu yang melampaui akal, itu saya mengerti kok pendapatnya Pak Budi. Tetapi saya hanya tidak setuju. Saya juga berharap Pak Budi mengerti pandangan saya, walaupun tidak setuju. Itu saja. Jangan dipaksakan, karena tidak mungkin bisa. Selesai. Saudara mengerti saya jelas, soalnya saya ngomongnya penuh logika. Kalau saya mengerti saudara, enggak. Saudara ngomongnya gak karuan logikanya kok. Terus terang saja menurut saya ya. Jadi saya 3 kali mereka pindah-pindah ngomong panjang lebar, enggak menjawab loh pertanyaan saya tadi ya. Ini satu Tuhan itu bagaimana? Saya kan enggak jawab. Satu-satunya tadi bagaimana? Enggak dijawab. Kok bisa ayat yang satu berkata satu-satunya penguasa itu Yesus, ayat satunya berkata satu-satunya penguasa itu Bapa, itu bagaimana? Nah ini mereka mengatakan satu Tuhan, berarti Bapa itu bukan Tuhan. Padahal statement yang mereka gembor-gemborkan dari pertama debat itu adalah statement kalau Allah itu pasti Tuhan. Kalau Tuhan belum tentu Allah. Lah buku tadi, bukunya Ellen Christie judulnya apa? Bukan Allah tapi Tuhan. Itu untuk Yesus. Jadi Yesus bukan Allah tapi Tuhan. Jadi dalam buku itu juga saya baca, bukunya Pak Frans juga saya baca. Dalam debat mereka berulang kali mengatakan, muncul statement itu berulang kali. Kalau Allah itu pasti Tuhan. Kalau Tuhan belum tentu Allah. Ya, jadi Yesus Tuhan, dia belum tentu Allah. Tapi kalau Allah pasti Tuhan. Jadi kalau Bapa itu Allah, dia tuh pasti Tuhan. Itu statement mereka kok. Kalau disangkal sendiri katanya Bapak bukan Tuhan, dalam konteks ini bagaimana? Katanya Pak Nono tadi, Tuhan itu diangkat. Loh, lah Bapak itu Tuhan diangkat sama siapa? Dan tolong nanti dulu belum selesai saya. Tolong dijawab tentang satu itu ya. Satu Tuhan, yaitu Yesus. Berarti Bapak Tuhan atau bukan? Sudah dikatakan bukan. Loh, gimana cocok dengan pandangan kalian? Lalu kembali kepada Yudas 4 dan 2 Petrus 2 ayat 1. Yesus satu-satunya penguasa. Bagaimana diharmoniskan dengan
Bapa juga satu-satunya penguasa di dalam 1 Timotius pasal 6. Bagaimana bisa harmonis? Saya tidak tanya pandangan saya. Ini Alkitab ngomong. Ayat 1 bilang Yesus satu-satunya penguasa. Ayat lain bilang Bapa satu-satunya penguasa. Saya bisa mengharmoniskan dengan pandangan pinarian saya. Sudah saya jelaskan. Saudara tidak pernah bisa mengharmoniskan. Tolong harmoniskan ini. Saya tidak tahu logika semacam apa yang diharapkan Pak Budi, ya. Tetapi saya heran, Pak Budi masih tidak juga bisa memainkan logika bahkan dengan memiliki sekian kaset yang sudah dicetak sendiri. Sudah kami jelaskan bahwa Bapa itu bekerja melalui Yesus. Jadi kalau dikatakan Allah itu juru selamat satu-satunya, Yesus itu juru selamat satu-satunya, tidak masalah buat saya. Demikian juga dengan penguasa. Karena Bapa bekerja melalui Yesus. Tapi kemudian kesimpulan yang kami tolak adalah kalau kemudian Yesus sama dengan Allah itu. Jadi kalau Allah adalah satu-satunya juru selamat, Yesus satu-satunya juru selamat, bukan kemudian Allah sama dengan Yesus. Kenapa? Yudas 25 jelas sekali. Allah yaitu juru selamat oleh Yesus Kristus. Jadi dalam konteks penguasa, dalam konteks juru selamat tidak masalah gitu. Kemudian tentang 1 Korintus 8 ayat 6 yang Pak Budi katakan bahwa tidak logis tadi ya. Justru saya heran sekali logika seperti apa yang mau dipakai Pak Budi. Dalam konteks Pak Budi harusnya tahu arti kata konteks itu apa ya. Ya, kalau statement kita yang tidak semua Allah adalah Tuhan, Allah pasti Tuhan, tapi Tuhan tidak Allah. Memang ada banyak Allah. Bahkan di 1 Korintus 8 ayat 5 disebut ada banyak Allah. Tapi apakah mereka Tuhan? Tidak. Bagi kita, bagi saya khususnya, tidak tahu bagi Pak Budi, bagi saya hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Dan konteks itu jelas. Dalam konteks itu jelas bahwa Allah bukan Tuhan. Karena Yesus tuh Tuhannya tuh diangkat. Beda dengan Bapa, Bapa yang mengangkat maksud dia diangkat. Jadi saya rasa itu sudah menjawab tentang Yudas ayat yang ke-4 tadi. Makanya kami tidak keberatan kalau Yesus mau disebut satu-satunya penguasa, tidak masalah. Allah mau disebut satu-satunya penguasa, it's okay. Kan jadi dua, kok bisa? Tidak masalah gimana? Tidak masalah. Satu-satunya cuma satu, Pak. Lebih gila lagi kalau Anda katakan satu-satunya, tetapi Allah ya satu-satunya, Yesus ya satu-satunya, Roh Kudus ya satu-satunya. Lebih gila. Loh, tapi punya saudara jadi dua. Saya setidaknya bisa menjelaskan ayat itu, saudara tidak bisa. Saya sudah jelaskan oleh Pak, melalui. Satu-satunya pokoknya kan jadi dua toh. Karena Yesus itu penguasa, Bapak. Penguasanya berapa? Melalui, saya cukup jelas mengartikan kata melalui. Di situ ada kata melalui apa enggak? Yuk, coba baca Yudas 25 lah. Coba lihat lah. Jangan lari ke ayat lain. Ayat itu satu-satunya tuh. Saya akan menjelaskan. Kami ini sedang Saudara menjelaskan ngomong tadi. panjang lebar tuh enggak pernah Oke, menjelaskan saya kata jelaskan dulu, satu-satunya. Pak. Oke, ayo. Komputer ini punya saya satu-satunya. Sudah percaya itu? Kenapa? Itu lebih gila lagi tuh. Nggak tahu. Ini saya beli kwitansinya masih ada, Pak. Ini salah, Pak. Jangan prejudice. Ya. Jangan lari ke tempat lain. Nanti- Alkitab, Ayo. komputer ini punya saya satu-satunya, saya beli kontan, Pak. Ya enggak kredit. Tapi boleh enggak Alkitab komputer ini milik Allah? Boleh saya katakan demikian? Ini sama. Allah itu adalah jabatan yang paling tinggi di atas dunia. Maka semua jabatan itu boleh dikenakan ke dia. Apakah kalau Bapa itu Allah, bolehkah dia disebut raja? Boleh. Apakah boleh dia disebut Tuhan? Boleh. Itu sebabnya ketika dikatakan hanya ada Allah satu, yaitu Bapa, amin. Tuhan itu satu, Yesus, amin. Kenapa? Karena Allah itu justru sudah lebih tinggi daripada Yesus. Itulah penjelasan kami. Dalam hal keselamatan, Allah adalah juru selamat satu-satunya. Saudara akan temukan itu. Tetapi Yesus adalah juru selamat juga.
Bagaimana menjelaskan hal itu? Kami sudah menangkap itu, bahwa Allah satu-satunya itu bekerja melalui Yesus. Demikianlah hubungannya. Dalam hal penciptaan, Allah itu yang mencipta, sumbernya satu-satunya, tetapi Yesus yang melakukan. Apakah saya harus mengulangi lagi hal ini? Jadi kesimpulannya, coba dilihat hasil kasetnya yang sudah direkam berkali-kali itu. Silahkan dilihat lagi. Kita sudah ngomong ini banyak sekali. Ya, tolong dicek lagi, ya, didengarkan, dilihat baik-baik, pahami. Tidak semua tidak apa-apa, tapi lihat lagi. Jadi logikanya bisa jalan. Jadi tidak harus ngomong tidak bisa mengerti. Jadi logika seperti itu yang kita. Silakan. Saya tidak melihat mereka menjawab ya. Mereka lari rasanya ya. Dan satu-satunya itu tidak bisa seperti itu. Kalau Bapak pencipta, Yesus juga pencipta, maka memang kalau saudara melihat dalam Pengkhotbah pasal 12 itu creator itu menggunakan bentuk jamak dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, jadi itu yang membuat kami justru mempercaya adanya kejamakan dalam diri Allah, lalu kami percaya pada Tritunggal. Kembali aja Pak ke konteks. Nanti dulu ini saya, saudara boleh lari ke ayat lain, kok saya tidak boleh. Jadi saya giliran saya ngomong, tapi saudara lari ke 1 Korintus 8 ya. Jadi kalau saudara menggunakan pencipta, saya juga ngomong tentang pencipta itu tidak out of konteks ya. Jadi satu-satunya itu menurut saya belum dibahas sama sekali. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan itu. Jadi ilustrasinya sangat tidak cocok. Komputer ini milik saya satu-satunya, ya. Lalu komputer ini juga milik Allah. Lain, saudara, ilustrasinya tidak cocok. Ini komputer saya satu-satunya, tapi saya juga ngomong ini juga komputer saya satu-satunya. Loh, komputer saya biro ini. Itu mestinya ilustrasinya, bukan ini jadi milik Allah. Komputernya yang dua. Ini satu-satunya punya saya. Tetapi ini juga satu-satunya punya saya. Jadi punya saya satu apa dua ini ceritanya? Oh, tidak demikian. Bapak itu satu-satunya penguasa. Yesus satu-satunya penguasa. Loh, ini dua. Bagaimana saya mengatakan satu-satunya? Saudara tadi ngomong saya sudah nambahin kata bukan. Saudara tambahkan kata bukan di sini. Bukan satu-satunya. Saudara yang ngomong ini penguasa melalui ini dan sebagainya. Ayat kitab suci mengatakan Bapa itu satu-satunya penguasa, Yesus satu-satunya penguasa. Hanya bisa diharmoniskan dengan doktrin Tritunggal. Aku dan Bapa adalah satu, tidak ada cara lain. Amin. Cukup Pak? Cukup. Oke. Saya belum juga menjelaskan satu-satunya. Aku dan Bapa adalah satu itu semakin salah kaprah. Penerapan kata aku dan Bapa adalah satu seperti yang dimaksudkan Pak Budi itu semakin kacau lagi. Pesan saya juga, coba lihat lagi kasetnya. Bagaimana kami menjelaskan kata aku dan Bapa adalah satu. Ya, apakah pengertiannya seperti Pak Budi? Coba dilihat konteksnya. Ya, itu pesan saya tentang kata satu. Kita memang belum memperdebatkan ya Yohanes 10:30 ya. Kalau sudah saat yang kita memperdebatkan, ada jawaban dari saya punya saudara pergi ke bulan. Saya juga begitu Pak. Jangan Anda pergi ke neraka. Saya rasa sudah tidak ada tanggapan lagi. Saya kira jemaatnya merasa sudah cukup.